Halo, kita dari kelompok 3 mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang mikrobiologi lingkungan ekstrim. Di kelompok 3 ada Agnia Putri, Kartika Oktaviani, Muhammad Farid Al-Rais, Dava Hakim, Lintang Rizky, dan saya sendiri Rizky Rahmadani. Ini dia outline dari materi presentasi kita pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan manusia sebagai mikrobioma, konsep mikrobioma, mikrobioma pada habitat ekstrim, kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi yang kami gunakan. Perkembangan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek menghasilkan penemuan sel dan merupakan awal dimulainya penelitian tentang mikrobiologi. Selanjutnya nih, konsep bahwa mikroorganisme merupakan sel tunggal mulai berubah karena penelitian baru menunjukkan bahwa mikroba berada dalam kumpulan kompleks dan terdapat interaksi antara satu spesies mikroba dengan spesies mikroba lainnya. Kumpulan kompleks mikroba tersebut dikenal dengan istilah mikrobioma. Selain terdapat di habitat normal, beberapa mikrobioma juga terdapat di beberapa habitat ekstrim. Tadi kan udah dijelasin nih kalau mikrobioma itu ada juga di habitat normal selain ada di habitat ekstrim. Nah, habitat normal pertama itu dimulai dari manusia itu sendiri yang ternyata di dalam tubuh manusia itu ada loh mikrobioma. Berikut peran penting mikrobioma terhadap atribut konsep individu manusia, di mana gen mikroba di dalam tubuh berkontribusi pada banyak sifat fenotipik inang, termasuk ciri nutrisi dan metabolik serta kemajuan obat terapi. Kemudian mikrobioma berperan dalam membentuk kelimpahan dan aktivitas berbagai jenis sel T dan sel B. Dan mikrobioma adalah pemain utama dalam penyakit perkembangan saraf dan neurodegeneratif. Nah, jadinya telah disadari bahwa mikroorganisme yang tergabung dalam suatu mikrobioma itu ternyata berperan besar terhadap seluruh proses kehidupan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, hal ini menjadikan konsep manusia sebelumnya nih yang menjelaskan bahwa manusia itu lebih dari sekedar alam, di mana statement tersebut mengandung makna bahwa terdapat kapasitas eksklusif manusia yang membedakan manusia itu dengan hewan dan tumbuhan lainnya. Nah, konsep tersebut karena adanya teori baru tentang mikrobioma ini perlu ditinjau ulang. Karena manusia sejatinya dengan dunia mikroba itu saling terjerat dan tidak dapat dipisahkan. Sebelum kita membahas mikrobioma lebih lanjut, akan lebih baik jika kita tahu terlebih dahulu konsep dari mikrobioma itu sendiri. Mikrobioma didefinisikan sebagai komunitas mikroba yang menempati suatu habitat dan memiliki sifat fisiokimia yang berbeda. Mikrobioma mengacu pada semua mikroorganisme yang terlibat dan teater aktivitas mereka yang menghasilkan pembentukan relung ekologi tertentu. Definisi ini dibentuk melalui perundingan yang dilakukan oleh para peneliti mikrobioma di seluruh dunia. Sebelum definisi ini dibentuk, mereka telah mengirimkan survei online mengenai definisi mikrobioma, tantangan dalam penelitian, dan pengembangan mikrobioma yang ditanggapi oleh lebih dari 100 pakar mikrobioma dari seluruh dunia. Berikutnya akan dibahas mengenai sejarah dari mikrobioma ini. Yang pertama yaitu pada abad ke-17, Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop yang pada akhirnya juga berhasil menemukan sel. Selanjutnya, pada abad ke-19, ekologi mikroba mulai dipelajari ditandai oleh adanya sebuah karya yang dibuat oleh Martinus dan juga Sergey. Selanjutnya, perkembangan teknologi genetika seperti penemuan DNA, penemuan teknologi sequencing, PCR, dan juga cloning memungkinkan analisis komunitas mikroba melalui pendekatan cultivation independen. Nah, selanjutnya ditemukan phylogenetic marker oleh Carl Woese dan juga George E. Fox pada tahun 1977, yaitu berupa gen 16S rRNA untuk analisis komunitas mikroba. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi multiomics atau teknologi bioinformatika yang mampu memberikan informasi lebih rinci mengenai aktivitas mikroba di lingkungan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tentang penjelasan konsep mikrobioma. Lalu kita juga mendengarkan sebelumnya bahwa ternyata tubuh kita itu adalah mikrobioma itu sendiri. Nah,
ada nggak sih mikrobioma yang terdapat di lingkungan ekstrim? Gimana sih lingkungan ekstrim itu? Lingkungan ekstrim itu di dunia ini seperti contohnya sumber air panas, gunung es di Antartika, lalu ada laut mati, dimana biasanya kita lihat kalau di sekitar lingkungan itu nggak ada makhluk hidup yang hidup di situ. Nah, bagaimana dengan mikroorganisme? Ternyata mikroorganisme dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, apa aja yang mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan ekstrim? Beberapa mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan ekstrim dapat dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Ada yang termofil, asidofil, psikrofil, alkalofil, dan halofil. Termofil itu seperti apa? Termofil adalah mikroorganisme yang dapat hidup di habitat yang bersuhu tinggi. Lalu asidofil, mikroorganisme yang dapat hidup di pH yang rendah. Nah, termofil dan asidofil terkadang dapat bersatu menjadi termoasidofil. Nah, itu biasanya adalah mikroorganisme yang hidup di atau bakteri-bakteri yang hidup di sumber air panas. Lalu ada psikrofil, yaitu kebalikan dari termofil tadi. Yang satu hidup di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, psikrofil hidup di suhu yang rendah. Lalu ada alkalofil. Alkalofil ini adalah mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di daerah yang basah, seperti di limbah-limbah sabun. Nah, bakteri tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan basah. Lalu ada halofil. Halofil ini dapat hidup di daerah dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi, seperti di laut mati. Ya, biasanya kalau kadar garam tinggi kan sel-sel itu sudah mulai lisis. Nah, ini bakterinya dapat bertahan hidup di kadar garam yang tinggi. Nah, kalau tadi itu lingkungan ekstrimnya ada di alam. Nah, gimana sih, kok ada nggak sih lingkungan ekstrim yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar kita? Ternyata ada juga, seperti di pemanas air, tempat deterjen mesin cuci, dan tempat cuci piring. Kalau di pemanas air, namanya kan pemanas air ya, pasti airnya menjadi panas. Nah, di situ bisa juga tuh ada bakteri-bakteri yang termofil. Lalu tempat deterjen mesin cuci ada bagian untuk pemutih. Nah, di bagian pemutihnya itu bisa di bagian tempat deterjen itu bisa ditemukan bakteri yang alkalofil, sebab nanti pH-nya cenderung menjadi basah. Lalu tempat cuci piring, di tempat cuci piring ini saat beroperasi suhunya bisa naik. Nah, bisa ditemukan juga bakteri termofil. Tetapi nanti ada penjelasannya. Kalau di rumah kan suhunya nggak selalu tinggi, nggak selalu pH basah, nanti ada peralihan di antara mikroorganismenya. Kita kan tidak pernah menyadari bahwa ternyata di tempat-tempat yang disangka kita bersih, ternyata ada juga bakteri di situ, seperti tempat cuci piring dan mesin cuci. Ternyata masih ada bakteri di situ. Lalu ada studi penelitian mengenai keanekaragaman mikroba pada beberapa habitat ekstrim di rumah. Penelitian ini dilakukan oleh Savage dan kawan-kawan. Dan variabel yang diamati adalah temperatur ekstrim, pH ekstrim, dan cemaran bahan kimia. Lalu apakah habitat pada poli ekstrim berpengaruh terhadap mikrobioma? Nah, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap kondisi lebih dari satu kondisi ekstrim atau poli ekstrim. Dapat dilihat bahwa ketika suhu normal tidak ada perbedaan signifikan pada komunitas mikroba baik pada habitat yang memiliki pH normal maupun pH ekstrim. Namun pada suhu ekstrim ditemukan perbedaan komunitas mikroba yang tinggi serta keanekaragaman mikroba yang lebih rendah di antara habitat yang memiliki pH normal dan pH normal dengan habitat yang memiliki pH netral, pH ekstrim. Lalu pada variabel berikutnya, ketika suhu normal,
tidak ditemukan perbedaan signifikan pada komunitas mikroba, baik itu pada habitat yang tercemar maupun yang tidak tercemar bahan kimia. Tetapi ketika suhu ekstrim, ditemukan perbedaan komunitas mikroba yang lebih tinggi dan keanekaragaman mikroba yang lebih rendah di antara habitat yang tercemar bahan kimia dengan habitat yang tidak tercemar bahan kimia. Hal ini membuktikan bahwa kondisi poli ekstrim pada suatu habitat dapat mempengaruhi keanekaragaman serta perbedaan komunitas mikroba pada suatu habitat. Lalu berikut adalah genus yang berhasil diisolasi pada penelitian tersebut. Dapat dilihat bahwa ada beberapa genus yang hanya ditemukan pada satu kondisi ekstrim, namun ada beberapa genus juga yang ditemukan dalam dua kondisi ekstrim atau poli ekstrim. Genus-genus di rumah tersebut juga ditemukan pada kondisi ekstrim di alam, serta genus-genus tersebut juga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mikroorganisme yang pertama itu bernama Brocotrix yang biasa ditemukan di limbah daging. Dan mikroorganisme yang kedua itu ada Buchnera sebagai endosimbion dengan aphids. Dan yang ketiga ada Polynukleobacter sebagai free living organism atau endosimbion dengan nematoda. Berikutnya genus Termitallus. Sesuai namanya, dapat bertahan hidup pada temperatur yang ekstrim atau termasuk golongan bakteri yang termofilik. Dan ada genus Ralstonia. Salah satu anggotanya yaitu Ralstonia metalliduran yang sekarang merupakan Cupriaphidus metalliduran yang dapat bertahan hidup pada lingkungan logam yang toksik. Kemudian ada Methylobacterium yang merupakan bakteri generalis yang bersifat meteotropi fakultatif. Selanjutnya ada Flavobacterium yang biasa ditemui di perairan tawar dan laut, tetapi dapat berkembang pesat di lingkungan dingin dengan salinitas tinggi. Nah, setelah mendengar pemaparan dan penjelasan mengenai mikrobioma lingkungan ekstrim, sampailah kita pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ternyata mikroorganisme dapat ditemukan di mana saja di alam ini, baik di lingkungan dengan kondisi normal maupun lingkungan dalam kondisi ekstrim. Selanjutnya ditemukan bahwa terdapat pengaruh dari kondisi lingkungan ekstrim tersebut terhadap richness dari mikrobioma yang tinggal pada suatu lingkungan tersebut. Selanjutnya disarankan bahwa penelitian tentang mikrobioma ini seharusnya dilakukan lebih lanjut, mengingat betapa pentingnya penelitian ini, salah satunya yaitu untuk mendeteksi apakah suatu komunitas mikroba berbahaya bagi kehidupan manusia ataupun sebaliknya yaitu menguntungkan bagi kehidupan manusia. Berikutnya yaitu ada referensi yang kami gunakan untuk bahan presentasi kali ini. Sekian dari presentasi kami kali ini dari kelompok 3 kelas mikrobiologi lingkungan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.